Koi lover, pecinta koi di Indonesia. Kali ini kami akan membagikan tips untuk menjinakkan ikan koi di dalam kolam filter. Kenapa sih ikan koi itu harus dijinakkan? Karena kita tahu kita itu memiliki ikan koi, membeli ikan koi dengan harga tertentu, bisa dikatakan mahal. Itu tujuannya untuk kita nikmati keindahan warnanya dan juga keindahan kita saat memeluknya, seakan memeluk. Seperti disuapin lah, seperti memberi makan seperti ini. Nah, ini adalah kenikmatan tersendiri bagi pecinta koi jika ikannya sudah jinak dan bisa dipegang, bisa disentuh, bisa dikasih makan dengan tangan, seperti ini. Untuk tips-tipsnya, mari yuk kita simak berikut ini penjelasan suhunya. Monggo. Langkah pertama untuk menjinakkan ikan koi adalah di dalam kolam filter. Mulai dipuasakan selama 1 minggu sebelum dikasih makan itu ikan koi dipuasakan. Terus setelah 1 minggu itu ikan koi baru diberi makan supaya ikan itu lapar. Kenapa kok lapar? Supaya kalau mencium bau pakan dia akan mendekat ke yang bawa pakannya. Termasuk ini contohnya ini. Ini sudah jinak apa baru dijinakkan Mas Adit? Ini sudah jinak ini mulai jinak sama pemilik atau penggemar yang lain kalau ingin mencoba menjinakkan ikan. Terus apakah ada jenis-jenis ikan yang mudah jinak atau semuanya jenis ikan koi bisa jinak Mas Adit? Ada jenis-jenis ikan untuk penjinak ikan koi yang lain. Jenisnya jenis cagoi tembaga, yamabuki, midori, karasu. Dan itu termasuk jenis ikan pelengkap atau penjinak kolam filter. Bisa tunjukkan yang mana Mas Adit? Jenis cagoi ini, cagoi tembaga ini. Oh, Ini sudah bisa pegang ke sini, nggak perlu pakai jaring. Ini jenis yamabuki ogon ini. Memang jenis-jenis polosan itu apakah memang cenderung lebih jinak? Ya cenderung lebih jinak karena jenis ikan polosan itu kan makannya banyak. Jadi sering kalau ada bau makan itu dia selalu mendekat ke yang bawa makan itu. Kalau jadi dia memang makannya lebih banyak dan akhirnya lebih berani karena lapar banget gitu tak Mas? Iya, karena apa itu ikan koi yang polosan itu sering lapar lah intinya. Makannya banyak. Kalau makannya banyak, apakah dia cepat besar atau sama aja? Ya cepat besar kalau makannya banyak. Jenis polosan cepat besar dibanding ikan-ikan yang lain, termasuk ikan pola kayak gini. Oh, dibanding jenis soa atau kohaku itu yang polosan cenderung lebih cepat besar. Ya, karena makannya banyak sendiri ini. Terus kenapa jenis itu mudah jinak? Berarti karena makannya lebih banyak gitu, mudah lapar. Mudah lapar dan dia akhirnya tidak takut karena terdorong rasa laparnya itu. Terus apakah jika satu jenis itu jinak, artinya jenis tembaga ini jinak, yang lain itu ikut jinak? Kalau yang jenis tembaga itu jinak, otomatis yang lain itu mengikuti yang jinak itu. Dia akan mencari makan pada yang pegang pakannya ini. Contohnya ini loh. Nih. Yang lain kan mengikuti mencari makan, bau makan peletnya ini. Oh ya. Terus satu lagi Mas Adit, apakah ikan koi itu jinak pada pemiliknya saja, seperti anjing atau kucing atau hewan-hewan yang lain yang jinak itu hanya pada majikan? Kalau ikan koi seperti apa? Kalau ikan koi jinak biasanya sama semua orang, nggak seperti anjing atau kucing itu. Contohnya itu sama orang baru dia akan tetap mau mendekat. Jadi siapapun yang memberi makan dia tetap tidak takut? Siapapun yang memberi makan dia tidak takut, termasuk orang baru. Nah, itu dari penjelasan Mas Adit ternyata ikan koi itu mudah untuk menjinakkannya
Tapi ketika jinak itu juga ada sisi negatifnya, yaitu mudah untuk diambil. Artinya ketika ada orang yang berniat jahat, koi itu tidak tahu, dia mudah untuk dibawa. Nah itu harus ditaruh di tempat kolam atau kolam filter yang aman. Karena kita harga ikan koi sendiri kita tahu lumayan kan, jutaan sampai puluhan juta. Kalau hilang 1-2 kan nanti rame sama istri nanti. Oke, sekian tips-tips untuk menjinakkan ikan koi. Semoga bermanfaat. Terus dukung channel ini agar lebih maju, agar lebih berkembang, dan setiap hari kami akan usahakan upload video-video tentang perkoian. Salam satu hobi, koi lover.